Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini insyaallah nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar sebuah tema mengejar bayangan. Kira-kira menurut ibu-ibu ini tema kok mengejar bayangan berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Masalah apa, Bu? Bayangan dunia? Tentang akhirat. Baik. Apa, Bu? Mengejar mimpi. Mengejar bayangan artinya mengejar mimpi. Mengejar bayangan itu apa, Mbak? Nggak apa-apa, sedikit mungkin jawabannya jadi kompak. Ayo, jadi mengejar bayangan itu semua jawabannya benar ya. Di antara yang akan kita sharing bareng teman-teman ibu-ibu adalah bahwa kita akan belajar kembali tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini untuk apa dan kemana kita akan pulang sesungguhnya. Ya subhanallah, mudah-mudahan ketika kita belajar tentang sebuah tema bahwa pulang kampungnya kita ke akhirat membuat kita semuanya termotivasi untuk memperbaiki diri kita masing-masing menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang pernah kenal sama Ibnul Qayyim? Saya kasih hadiah. Ya, sebutkan minimal 5 kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Ya. Kalau kenalkan artinya berarti paham siapa beliau. Sebutkan, jangan 5 deh, kebanyakan Ustazah 5, kitabnya 3. Ya 3. Mengenal kitabnya, belum tahu orangnya ya Bu ya. Malah lebih tahu karyanya. Masya Allah, silahkan. Zadul Ma'ad, Madarijus Salikin, ya. Al-Fawaid, barakallahu fiik. Ya nggak apa-apa, nanti hadiahnya diambil ya Bu. Barakallahu fiik. Baik, Imam Ibnul Qayyim, Masya Allah, itu adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Masya Allah, beliau bukan hanya ulama yang ahli dalam fikih, beliau bahkan lebih terkenalnya dengan ulama yang mendalami tazkiyatun nufus. Ya, Imam Ibnul Qayyim ini Bu, tazkiyatun nufus itu apa Ustazah? Tazkiyatun nufus itu ilmu yang mana ilmu ini membahas tentang menyucikan jiwa, ya, menyucikan hati kita. Bagaimana caranya agar memiliki hati yang bening? Bagaimana caranya agar memiliki hati yang jernih? Karena seseorang kalau ia memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bening, maka seluruh anggota badannya akan baik, ya kan? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di dalam tubuh kita itu ada satu daging yang apabila ia lurus, apabila ia benar, maka semuanya akan benar. Ala wahiyal qalb, yaitu hati. Jadi hati ini Bu, perkara yang harus kita fokuskan, perkara yang mesti kita pelajari, apa yang menjadikan hati kita sehat dan apa yang menjadikan hati kita sakit atau bahkan hati kita mati. Subhanallah, contoh ya Bu, orang yang memiliki hati yang sehat itu akan mudah sekali menerima sebuah nasihat. Ada orang berlaku maksiat, terus dinasehatin oleh kawannya, "Ukhti, saudariku, mohon maaf, yang kemarin engkau lakukan itu sudah keluar dari apa yang Allah dan Rasulnya inginkan." "Oh iya Mbak, salahnya di mana ya? Bisa saya diberikan nasihat?" Itu artinya hatinya sudah mulai bersih. Kalau hati yang kotor, hati yang dia keruh, itu biasanya ada nasihat dari seorang ustadz misalnya, kemudian dia mudah sekali, kenapa ustadz itu kok merasa tersinggung ya, merasa kenapa kok saya senantiasa dinasihati, dia tidak menerima nasihat dengan cepat. Hati yang mati bukan hanya tidak menerima nasihat dengan cepat dari yang memberikan nasihat, tapi justru orang-orang yang memiliki hati yang mati ini malah membenci orang yang memberikan nasihat kepadanya. Pernah nggak ibu-ibu ketemu sama orang diberikan nasihat, niatnya ibu-ibu baik ya, tapi orang yang kita beri nasihat tuh justru membenci kita? Pernah? Berarti orang tersebut hatinya sudah mati. Ya subhanallah. Dan subhanallah, hati itu Bu seperti badan. Kalau badan kita butuh makan, butuh nutrisi,
maka hati kita juga butuh makanan, butuh nutrisi. Bedanya kalau badan kita, makanan yang kita makan adalah nasi, lauk, dan yang lainnya. Kalau hati, di antara makanan yang ia harus dapatkan adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang banyak mengingat Allah, maka hatinya akan semakin bagus. Semakin orang banyak mentadabburi Al-Quran, banyak berdekatan dengan Al-Quran, maka hatinya akan semakin lembut, ya subhanallah. Dan baik buruknya seorang bertingkah laku, berucap, itu biasanya tergantung dari hatinya. Jadi Bu, mohon maaf ya Bu, kalau sampai ada orang itu berbicaranya nggak bisa bagus, lisannya itu senantiasa menyakitkan, ketahuilah bahwa apa yang ia ucapkan itu berasal dari hatinya, ya subhanallah. Dan perkara hati ini tidak bisa kita sepelekan, karena yang namanya ibadah itu terbagi menjadi dua Bu. Ada ibadah yang lahir, yang zahir, yang kelihatan. Contohnya apa? Contohnya apa Bu? Ibadah yang lahir, yang zahir, yang kelihatan. Salat, puasa, zakat, begitu ya. Ada ibadah yang tidak terlihat atau yang batin, yaitu ibadah yang masalah hati. Contohnya apa? Memaafkan, mencintai Allah, tawakal, ridho. Coba lihat, sabar. Ya betul. Orang Bu, subhanallah, kita lihat ya, kalau ada sebuah kejadian nih, sebuah kejadian yang mungkin bagi sebagian orang berat ujiannya. Kalau yang diuji itu punya hati yang bagus, punya hati yang bersih, maka dia akan mengatakan begini, ya Allah, tidaklah ujian ini kecuali berasal dari Engkau. Hamba menerima dengan penuh keridhaan. Setelah itu dia bersedih sebentar, bangkit. Ya, itu kalau yang punya hati bagus. Tapi kalau orang hatinya sudah mati, ada sebuah ujian dari Allah, dan mungkin sebagian orang mengatakan ujiannya itu berat, dia akan mengatakan begini dalam hatinya, ya Allah, kenapa Engkau berikan ujian kepadaku seperti ini? Kepada fulana nggak dikasih ujian sepertiku? Pernah nggak terbesit seperti itu dalam diri kita? Pernah Bu? Membanding-bandingkan takdir, ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita dengan orang lain, dan terkadang sampai muncul rasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau kita sampai demikian, kita harus pertanyakan hati kita. Amalan-amalan hati kita belum di-manage dengan baik. Nah, ibu-ibu, kalau pengen punya hati yang bagus, banyak baca kitabnya Imam Ibnul Qayyim di antaranya. Banyak baca Quran, itu yang paling utama. Mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya. Kitabnya Imam Ibnul Qayyim tadi sudah disebutkan Zadul Ma'ad, Madarijus Salikin, Al-Fawaid, Miftah Darus Sa'adah. Bagus. Miftah Darus Sa'adah itu bahasa Indonesianya kunci untuk meraih kebahagiaan. Ya, pengen kan Bu kita bahagia? Baca itu. Terus kitabnya Imam Ibnul Qayyim ada Al-Kafi fi Jawabil Kafi, Ad-Da'i wad Dawa. Kitabnya Imam Ibnul Qayyim Ad-Da'i wad Dawa. Ad-Da itu penyakit, dawa itu penawar penyakit tersebut. Yaitu dikupas tuntas oleh beliau, Masya Allah. Ada juga kitabnya beliau tentang ketika orang itu sedang mabuk cinta, ya Masya Allah. Jadi itu memanage bagaimana ketika cinta itu seharusnya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kitab beliau, ya subhanallah, yang kita harus banyak membacanya. Nah, di antaranya beliau pernah menulis di dalam kitab beliau kurang lebih begini kata-katanya, dan ini menyangkut tema kita pagi hari ini. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau berbicara di dalam kitab beliau tentang dunia. Kata beliau mengibaratkan dunia itu seperti bayangan manusia. Subhanallah. Dunia ini diibaratkan seperti bayangan. Ketika kita mengejar bayangan tersebut, kira-kira nyampe napa mboten Bu? Ibu berdiri nih. Kalau di luar ada bayangan, dikejar bayangannya. Bayangannya ikut lari nggak? Ikut lari. Nyampe nggak kita? Nggak nyampe-nyampe. Biar bayangan itu mengikuti kita, apa yang harus kita lakukan? Betul, balikkan badan kita.
Kata Imam Ibnul Qayyim, maka engkau tidak akan bisa mengejar bayangan tersebut. Tapi ketika engkau membalikkan badanmu dari bayangan tersebut, maka bayangan itu akan mengikutimu. Subhanallah. Bu, kata-katanya itu tajam banget, ya nggak? Luar biasa banget, ya Masya Allah. Memang kebanyakan kata-katanya ulama-ulama zaman dahulu itu kalau membuat sebuah kata-kata itu Masya Allah sedikit kata-katanya tapi maknanya luas, ya. Sama hadis Nabi kita Muhammad SAW juga sama. Sedikit ucapan beliau tapi maknanya dalam. Contoh misalnya apa, Bu? Ketika Rasulullah SAW mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah, bagimu surga. Sedikit atau banyak pesan beliau? Sedikit, tapi maknanya luas ya? Sangat-sangat luas, ya Masya Allah. Maka dari itu, subhanallah, ketahuilah wahai ibu-ibu bahwa sesungguhnya dunia itu tidak bisa kita kuasai. Tulis baik-baik. Dunia itu sejatinya tidak bisa dikuasai dengan nafsu hanya untuk menumpuk harta. Karena fitrahnya manusia itu tidak akan pernah puas. Subhanallah. Dan ini penting banget ya ibu-ibu. Ketika kita memiliki sebuah kata-kata bahwa sesungguhnya manusia itu dia tidak akan pernah puas dengan apa yang didapatkan. Ya subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah memisalkan, jikalau ada seorang manusia dia mendapatkan 1 lembah emas, apakah dia puas? Tidak. Dia akan meminta kepada Allah, berilah 2 lembah emas. Kalau sampai dia diberikan 2 lembah emas, apakah setelah itu wahai Rabbku aku telah puas? Tidak. Ia meminta 3 lembah emas. Ya begitulah manusia. Subhanallah. Maka dari itu ketika kita terus mengejar dunia, yang ada kita bertambah lelah. Bu, saya mau tanya, ada nggak orang yang mengejar dunia itu dari mulai matahari belum terbit sampai matahari sudah tenggelam, dunianya masih dikejar? Coba deh kita lihat realnya zaman sekarang aja. Orang, Bu, zaman sekarang sama zaman dulu, kira-kira ketenangan hatinya dapat yang mana? Oh, nggak tahu waktu siang malam buat kerja, ngoyo, terus tenang mboten atine? Tetap mboten puas, ya Bu ya. Orang zaman dulu, Allahu Akbar. Kalau orang zaman dulu itu bisa memilahkan mana waktu untuk ibadah, mana waktu untuk sedekah, untuk bekerja, dan mereka mendapatkan ketenangan. Kuncinya ada di kebarokahan. Catat baik-baik. Kuncinya ada di kebarokahan. Barokah itu apa sih, Bu? Barokah itu bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Zaman sekarang, Bu, orang ngoyo ngejar dunia dari sebelum matahari terbit sampai matahari tenggelam. Nyatanya malam itu masih banyak yang nongkrong di kafe. Ketika ditanya kenapa nongkrong di kafe, karena di rumah nggak dapat kebahagiaan, di rumahnya sumpek. Iya nggak? Zaman dulu si mbah-mbah, Masya Allah ya, ia mulai bekerja ketika misalnya sudah sholat duha, misalnya baru pergi, terus pulang sebelum matahari tenggelam, sudah pulang, malamnya tidur cepat, begitu kan kalau orang zaman dulu. Sebelum subuh jam 3 bangun, sholat malam. Rumahnya lebih besar si mbah zaman dulu atau zaman sekarang? Jadi ternyata ngejar dunia itu, Bu, nggak mesti dapat bahagia. Orang zaman dulu punya rumah gedek, tahu gedek nggak, Bu? Rumahnya masih tanah, masih semen. Itu ayam buatan hati nih. Ayam latare jembar gitu kan. Dan subhanallah kata Rasulullah SAW, di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu rumah yang besar, latare jembar. Saya pernah tanya ke si Mbah, kenapa Mbah orang zaman dulu itu rumahnya jembar-jembar latare Mbah? Kadang mungkin tahu latar nggak, Bu? Pelataran, halaman, itu bisa jadi orang zaman dahulu halaman sama rumahnya lebih besar halamannya. Ternyata apa? Menurut mereka, kenapa kok latar atau halamannya jembar? Kata Simbah waktu saya tanya, itu karena katanya sesuk lek nikahkan anaknya ben gampang, katanya ya. Kan nggak mumet-mumet. Kalau orang zaman dulu, ayo mau nikahan anaknya, terus tetangga-tetangganya ngobeng, begitu kan? Tahu ngobeng nggak, Bu? Bantuin masak, udah selesai nikah. Zaman sekarang mau nikah, gedung mana yang disewa?
tambah mumet meten hidupnya. Mumet ya, subhanallah. Jadi sekarang kita bisa ambil dari contoh real yang tadi Bu, bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan terletak ketika kita mengejar dunia sedemikian rupa, tapi kebahagiaan itu terletak ketika Allah berikan keberkahan dalam usia kita, dalam harta kita, dalam waktu kita, dalam anak keturunan kita. Subhanallah. Orang zaman sekarang Bu, anak-anak zaman sekarang sama anak-anak zaman dahulu ada bedanya napa mboten dalam hal nurut sama orang tua? Bedanya napa? Nduk, Le, sebentar megang HP. Kalau zaman dulu gimana ibu-ibu masa kecilnya? Nduk, nggih gitu ya. Kita kan sering nggih gitu ya. Walaupun nggak tahu disuruh apa nggih gitu ya. Langsung utuk-utuk ke orang tua. Subhanallah. Itu membuat orang tua ayem napa mboten? Ayem. Sekarang ibu jadi orang tua, adzan berkumandang, anaknya dibengok-bengok suruh pergi ke masjid. Kira-kira banyak nurutnya napa mboten? Itu membuat akhirnya seorang ibu jadi jengkel. Kenapa bisa demikian Bu? Coba saya mau tanya kenapa? Karena Allah sudah cabut kebarokahan untuk anak cucunya. Subhanallah. Jadi balik lagi ke barakah. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, jikalau ada, ini kunci lagi nih. Kata Rasulullah SAW, kalau ada seseorang bangun dari tidur. Nih ibu-ibu zaman sekarang kan banyak emak-emak yang jualan online shop ya. Coba saya mau tanya, cek di Wingko Gading ini jamaah yang jualan online shop ada berapa? Emak-emak biasanya 1, 2, 3, 4 toh? Ya. Nih, buat emak-emak yang jualan online shop atau yang offline, ya buros, offline jualan Wingko gitu ya. Atau siapa saja ibu jualan di pasar misalnya ya. Misal, kalau kita bangun tidur yang keinget orderan. Mohon maaf ya yang jualan. Yang keinget kapan closing. Ya, closing tuh maksudnya itu yang pedagang online shop. Iya memang gitu ya. Atau mungkin buros, Wingkone piro yang pesen gitu ya. Misal, maaf ya buros, saya contohkan buros. Yang keinget ketika bangun tidur itu dunia Bu, kata Rasulullah, maka Allah cerai beraikan dunianya. Dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Subhanallah. Tapi sebaliknya, kalau bangun tidur Bu, yang keinget ya Allah, kenapa tadi nggak dibangunin sholat malam? Yang keinget akhiratnya. Bangun tidur, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, habis ini saya mau sholat. Ya misalnya bangunnya jam 3 sholat malam. Saya mau baca Quran habis sholat malam. Habis baca Quran, saya mau memperbanyak istighfar. Saya mau sholat subuh gitu ya, zikir pagi. Yang keinget tuh akhiratnya. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, Allah akan kumpulkan dunia untuknya. Bisa dipahami? Allah yang ngumpulin dunia untuknya. Nih dunia nih bruk gitu ya. Dan dia dalam keadaan apa kira-kira Bu? Dalam keadaan haus terhadap dunia apa betul? Dalam keadaan dia sudah bosan dengan dunia itu. Maksudnya bukan dengan bosan ya. Jadi sudah dunia sudah nggak ngejar-ngejar lagi. Ya datang, alhamdulillah, dia langsung berpikir, oh ya alhamdulillah ada dunia datang, saya bisa sedekah gitu loh. Yang kepikiran akhirat. Subhanallah. Bu, menjadi budak dunia itu lelah. Ya, maka jadilah budak-budak akhirat. Jadilah tujuan utama kita itu akhiratnya. Karena kalau misalnya tujuan kita hanya untuk mengejar dunia dan dunia telah didapat olehnya, maka ternyata itu tidak membuat ia bahagia. Kebahagiaan bisa dicari manakala kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bisa dicari manakala Allah berikan hidayah untuk kita semuanya. Kebahagiaan bisa dicari manakala kita ridho dengan semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bisa kita dapat manakala anak-anak kita salih dan salihah. Iya enggak Bu? Subhanallah. Ada enggak rasa, saya mau tanya ibu-ibu, ada enggak rasa kita tuh rasa ayem nyes gitu ya, kalau anak kita itu pas adzan berkumandang Allahu Akbar, sebelum kita bilang nak salat, dia udah ambil air wudhu, terus bilang ke kita, anak laki-laki kita, Bu izin mau ke musola gitu ya. Kira-kira dalam hati kita itu apa yang akan kita rasakan?
Ya Rob, alhamdulillah, nyes gitu ya. Alhamdulillah engkau yang telah memberikan hidayah kepada anakku. Subhanallah. Dan itu kebahagiaan yang sejati. Kita meninggal dunia, Bu. Ya, anak kita yang mandiin jenazah kita. Anak kita yang mentalkin la ilaha illallah. Ya, ada di samping kita. Dan ketika kita sudah terbujur kaku di kubur, anak kita mendoakan kita, Rabbi ufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Masya Allah. Dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Karena besok, Bu, ketika kita sudah meninggal dunia, semua harta kita tidak akan bisa kita bawa kecuali apa-apa yang kita infakkan di jalan Allah. Ilmu tidak akan bisa kita bawa kecuali ilmu-ilmu yang dulu kita sampaikan kepada orang lain atau kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula anak-anak. Anak-anak tidak akan bisa kita bawa ke liang kubur kecuali ketika kita di dunia meninggalkan jejak-jejak kebaikan untuk anak-anak kita, sehingga anak kita disolihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia meneruskan generasi menjadi generasi yang salih dan salihah. Baik, sebelum saya berbicara masalah kehidupan akhirat, saya ingin menyampaikan, Bu, ketahuilah bahwa kenikmatan dunia ini semu, ya. Tidak ada yang lama. Ibu-ibu pernah nggak pengen punya barang? Siapa yang pernah kejadian ini? Pengen punya barang, barangnya tuh udah lama pengen punya. Setelah itu Allah kabulkan, barangnya Allah kasih. Kira-kira, Bu, kita senang dengan barang barunya itu lama bertahun-tahun atau cuman sebentar habis itu kita lupa? Contohnya misalnya nopo, Bu? Ibu punya keinginan apa terus Allah kabulkan? Tas merek nopo, Bu? Misalnya nopo, tas yang branded gitu ya. Ya Allah, temenku tuh kemarin bawa tasnya cantik banget. Apa tuh biasanya tas branded tuh mereknya? Hermes lah. Padahal temennya nggak bilang kalau itu Hermes KW. Taunya si ibu, oh itu Hermesnya asli gitu ya. Minta sama Allah, ya Allah berikan hamba Hermes asli gitu ya. Kan nggak tahu. Ada orang bawa Hermes apa ya bilang, apunten ini Hermes KW. Kan nggak ngomong kan, diem. Allah kasih Hermes asli. Setelah itu senangnya berapa bulan, Bu? Nggak lama ya, Bu ya? Yakin, Bu? Habis itu ada lagi, tas lagi, model baru lagi, pengen lagi, subhanallah. Dan terus. Jadi, Bu, nih yang namanya nikmat dunia itu adalah nikmatnya semu, ya. Maka ketahuilah nikmat yang tidak akan bosan ketika Allah berikan adalah kenikmatan yang nanti Allah berikan kepada kita di surga, yang kelak Allah akan berikan di akhirat nanti. Jadi kenikmatan surga itu tidak semu. Kenikmatan surga itu kenikmatan yang hakiki, subhanallah. Apa yang ada di surga tidak pernah habis. Beda dengan di dunia. Di dunia minyak bisa habis, ya kan? Batu bara juga bisa habis. Semua yang ada di dunia bisa habis. Hanya kenikmatan surga yang hakiki, yang abadi, yang tidak pernah habis, yang tidak semu. Ya subhanallah. Janganlah pernah menyombongkan diri kita ketika kita memiliki sesuatu yang Allah titipkan kepada kita dari harta dunia ini. Karena sejatinya harta yang Allah titipkan itu bukan milik kita, tapi milik Allah yang Allah titipkan kepada kita. Katakan itu kepada diri kita masing-masing. Sehingga suatu hari kelak ketika Allah berikan ujian kepada kita, hartanya diambil kembali oleh Allah, kita akan mengatakan, ya Rob, ini milikmu, maka kembali kepada engkau. Bu, sekarang banyak orang, mohon maaf sekali, hatinya gelisah, hatinya itu khawatir, hatinya itu senantiasa takut kalau apa yang ia saat ini miliki hilang. Itu biasanya karena apa, Bu? Karena ia tidak mudah melepaskan, ya kan? Contoh misalnya begini deh, ada tukang parkir. Ini contoh-contoh real biar lebih mudah. Tukang parkir, ibu nitip mobil ke tukang parkir. Tukang parkir bilang nggak, itu kan mobilku, nggak kan, Bu? Kenapa begitu? Karena tukang parkir sadar kalau itu titipan. Iya enggak? Terus ibu habis selesai kajian, misalnya bilang ke Pak Parkir, Pak, saya mau ambil mobilku ya. Walaupun mungkin di antara jamaah ada yang punya mobil pintunya hanya 2, yang kalau ditarik bukan ke samping tapi ke atas. Tukang parkirnya ngasih nggak kuncinya? Kan kadang ada kan kalau hotel-hotel parkirnya tuh sempit gitu kan, dititipin kuncinya kan ke tukang parkir, kan ke Pak Satpam. Pak, saya mau mengambil mobil saya yang itu gitu ya, yang harganya MM-an. Kira-kira Pak Satpamnya ngasih nggak kuncinya? Kenapa, Bu, ngasih? Karena sadar
sadar bukan miliknya, ya kan? Ini Bu, monggo silahkan. Sama ya, dunia itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang telah Allah titipkan dari dunia kepada kita, ketika Allah ambil kembali, kita akan mudah melepaskannya. Kita akan ridho. Subhanallah. Catat baik-baik Bu, ridho itu kunci kesuksesan ya. Dan sadarlah bahwa itu bukan milik kita, tapi itu murni milik Allah yang Allah titipkan kepada kita. Bahkan harta yang ada di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah perputaran dari satu tangan ke tangan berikutnya. Contoh misalnya, saya sekarang punya uang misal di dompet 100.000, itu Allah titipkan kepada saya. Misal 1 jam lagi ini, misal saya beli wingko di Buros, uangnya pindah nggak? Pindah. Uangnya pindah ke kasir, wingkonya pindah ke saya. Misal, itu artinya perputaran apa mboten Bu? Hanya perputaran saja uang itu. Subhanallah. Maka dari itu katakan dalam diri kita bahwa dunia yang ada di depan kita itu, dunia yang saat ini Allah berikan kepada kita, hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan dengan mudah melepaskan ketika kita sadar bahwa itu hanyalah titipan. Dan ketahuilah, orang yang diberi titipan itu kelak akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta Bu, itu pertanggungjawabannya sangat beratnya. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita semuanya, kata beliau, la tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Kita nih besok nih, kaki kita itu gak bergerak di hari kiamat kecuali ditanya 4 perkara. 1, napa Bu? Umur, an umrihi fima afnah. Yang kedua, harta terakhir. Karena harta dari 2 jalur. Umur Allah yang kasih. Terus Allah tanya, untuk apa? Waktu yo sami mawon sama umur. Kan umur sama waktu kan sama, ya toh? Umur itu kan hakikatnya kumpulan waktu kan Bu? Iya enggak? Hari, kumpulan bulan adalah kumpulan hari. Tahun adalah kumpulan bulan. Ya. Allah akan tanya nih ke kita besok di akhirat. Jam sekian, hari ini, tanggal ini untuk apa dihabiskan? Wahai Robku, tanggal berapa sekarang? 22 Juni, hari Rabu. Jam 9 sampai jam sekian saya ada di Majlis Ta'lim. Lulus. Ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang bilang begini ketika ditanya sama Allah. Wahai ibu, untuk apa kau habiskan waktumu? Ya Allah, saya habiskan waktuku 2 jam untuk apa misalnya ibu-ibu? Untuk jalan-jalan, mong-mong cucu. Mending kalau mong cucu. Biasanya para perempuan tuh hobinya begini nih. Lihat status temannya. Loh, kenyataan boten. Setengah jam lihat status itu Bu, rasane jujur, berat napa ringan? Nah kan ibu-ibu yang jawab. Setengah jam waktu dihabiskan baca Al-Quran, berat? Nah ibu juga yang bilang berat. Padahal kita sadar waktu itu ditanya loh sama Allah. Subhanallah. Maka Bu, minta keberkahan. Balik lagi, minta keberkahan waktu. Apa doanya? Allahumma barik lana fi awqatina. Tapi bahasa Arab angel ustazah. Ya udah bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah waktu yang barokah. Dah, itu aja. Berikanlah waktu yang barokah. Kalau Allah sudah kasih waktu kepada kita barokah, subhanallah, maka Allah akan mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa, Bu? Buktinya dulu Imam Syafi'i kalau ketemu Ramadan, itu beliau biasa menyelesaikan 1 hari 1 kali 24 jam 2 kali hataman. Masya Allah ya, itu barokahnya waktu. Lah kita Ramadan kemarin sudah lewat 10 hari kok belum hatam-hatam. 1 aja belum hatam. Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Nah bedanya di situ. Ya subhanallah. Kalau orang Bu sudah tahu sadar bahwa waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat, dia akan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak akan melewatkan waktunya untuk ngomongin orang. Dia nggak menggunakan waktunya untuk nyinyirin orang. Dia nggak menggunakan waktunya untuk tadi udah ya riba. Biasanya kan dosa-dosa lisan. Dia nggak menggunakan waktunya hanya untuk berfoya-foya jalan dari satu mall ke mall berikutnya. Dia nggak menggunakan waktunya untuk nonggo misalnya. Dia tahu waktunya berharga dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan ditanya nih Bu, ya siap-siap kita. Wa an syababihi, masa muda kita ditanya sama Allah. Coba saya mau tanya di sini ada anak muda enggak? Acungkan tangan yang usianya di bawah 30 tahun.
Ya, masih dihitung muda. Karena masa muda itu di bawah 30 walaupun kurang 6 hari tadi. Ya, jadi Mbak nanti setelah 6 hari bukan muda lagi. Lah memang betul, Bu. Muda itu di bawah 30 tahun walaupun kurang 6 hari, rapopo. Ya, gunakan waktunya dengan baik. Sekarang saya mau tanya nih, Bu, berarti ini selain 2 orang ini para sesepuh ya? Maksudnya udah nggak muda lagi ya? Sekarang coba kita cek masing-masing. Masa muda kita kemarin digunakan untuk apa, Bu? Kalau kita tahu sadar bahwa masa muda kita itu terlambat untuk benar-benar mengenal Allah, perbanyak istighfar. Ya subhanallah, perbanyak istighfar. Minta kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah aib-aibku di masa mudaku. Ya subhanallah. Karena kita semuanya pernah melakukan sebuah dosa. Kita semuanya pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik hamba Allah yang melakukan dosa adalah yang ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya memohon ampun kepada Engkau wahai Rabbku. Kemarin masa mudaku foya-foya karena terkena jebakan kata-kata. Apa kata-katanya? Muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah itu kan kata-kata begitu kan yang sering kita dengar. Jadinya mudanya dulu berfoya-foya, sampai tua belum kaya raya, apalagi besok embuh surga atau neraka, ya kan? Subhanallah. Jadi subhanallah, masa muda itu akan ditanya oleh Allah. Bagi yang telah melalui masa muda dengan penuh masa lalu yang kelam, jangan bersedih ya, masih ada pintu taubat ya, bertaubat kepada Allah, perbaiki lagi, jangan kembali lagi ke masa lalu, sudah cukupnya. Yang ketiga yang akan Allah tanya nih di akhirat nih, Bu, an ilmihi fima umil. Ilmu, ibu di Wingko Gading ini sepekan belajar berapa kali? Sekali? Sepekan? Baik. Ibu selain di Wingko Gading belajar agamanya berapa kali sepekan? Gak ada. 3. Berapa kali? Oh, modern saiki. Lewat YouTube ya. Tapi hati-hati ya, Bu, kalau lewat YouTube harus tahu siapa yang diikuti. Ya, mboten napa-napa setiap hari. Berarti catatannya udah tebel ya, Bu? Mboten dicatat. Nih, ibu-ibu, yang namanya ilmu itu kalau lagi belajar, baik itu lewat Mbah YouTube maupun lewat Mbah Wingko Gading gitu ya sini, ditulis, dicatat. Ya, karena ilmu itu harus diikat. Kalau hanya didengarkan hilang nanti. Ya, dicatat. Kalau ibu sehari dengerin kajian di YouTube 5 kali, ya, harusnya ibu sudah punya tebal catatan. Ya. Dan subhanallah besok ditanya sama Allah, apakah engkau mengamalkan ilmumu atau tidak? Subhanallah. Dan itu tanggung jawab kita kepada Allah masing-masing. Yang keempat, ibu, di akhirat nih apa yang akan kita dapatkan? Di akhirat yang akan kita dapatkan pertanyaan yang luar biasa ngeri ya. Harta dari mana dan untuk apa? Iya, ngeri ya, Bu ya. Terus ditelusuri sama Allah, dari mana ini uang ini, dari mana ini, dari mana ini. Orang kalau sadar ditanya oleh Allah dari mana hartanya, nggak akan mau dapat harta yang subhat-subhat. Ya, dia maunya yang halal. Ya, karena besok ditanya, ada doa, Bu, biar kita itu selamat ya dari harta-harta yang syubhat, apalagi yang haram. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba harta yang halal saja. Pernah nggak saya ajarkan doa ini? Coba cek ya, doanya ini begini. Coba, pernah nggak ibu-ibu dapat? Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Pernah saya ajarkan doa itu? Belum? Ya, tulis Allahumma kfina. Tapi janji diamalin ya, Bu. Dibaca ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Bacanya an haramik. Kalau mau ibu baca an haramika ya nggak apa-apa. Wa ghnina bifadlika amman siwak. Yuk baca bareng-bareng. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ha bukan ha. Karena nanti kalau haram artinya haram, tapi kalau haram pakai ha artinya piramid. Ya subhanallah, bahasa Arab itu satu kata aja dirubah huruf ya, itu sudah merubah makna. Ya. Ha Bu. Bukan ha. Ya. Wa ghnina bifadlika amman siwak. Artinya Allahumma ya Allah, ikfina, cukupkanlah kami, bihalalika, dengan sesuatu yang halal saja, an haramik, ya, cukupkanlah kami dengan sesuatu yang halal dan jauhkanlah kami dari sesuatu yang haram.
Waghnina, dan kayakanlah kami bifadlika. Bifadlika itu adalah dengan keutamaanmu, dengan karuniamu, dengan fadl, keutamaannya. Amman siwak, dari meminta kepada orang lain, dari bersandar kepada selain engkau. Amman siwak itu, dan cukupkanlah kami dengan apa yang ada pada diri engkau serta dari sesuatu selain engkau. Jadi cukup kita yang menjadi sandaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, nih Bu, termasuk yang bisa kita lakukan di dunia ini Bu untuk mendapatkan kebahagiaan apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, termasuk dari mendapatkan kebahagiaan tidak lelah ketika berada di dunia, poin yang harus kita lakukan adalah bersandar kepada Allah. Ini dari doa ini ya, bersandar dan meminta kepada Allah. Atau poinnya sama, tidak menggantungkan kepada makhluk. Nih jalan kita di dunia ini harus seperti ini. Coba saya mau tanya ibu-ibu, siapa yang pernah berharap kepada makhluk terus kecewa? Cungkan tangan. Pernah nggak berharap kepada selain Allah? Misalnya, sering. Contohnya, ngarep kebaikan dari suami, berharap kepada suami, tiba-tiba suami ternyata tidak memberi gitu ya. Sakit nggak hatinya Bu? Sakitnya di sini begitu ya. Subhanallah. Ada lagi yang pernah berharap kepada selain Allah kecewa? Ada nggak? Misalnya apa? Mohon maaf sekali, termasuk orang yang begini nih. Kalau memberi ke orang, contoh, ini nggak boleh Bu, jangan ditiru. Ini akhlak yang tercela. Jangan pernah kalau kita ngasih ke orang, itu pengen dapat yang lebih banyak. Ada nggak di antara hamba Allah kalau ngasih ke orang, itu pengen dapat imbalan yang lebih banyak? Misalnya, ibu ngasih ke orang yang orang itu orang berduit, ya. Ibu kasih itu dari rumah itu udah berharap, ya Allah, saya ngasih ingkung, pengennya dia balas dengan apa? Dengan sapi gitu ya. Misal ngasihnya ayam, pengennya sapi. Tiba-tiba setelah ngasih ingkung, ini ya Bu ingkungnya, pulangnya nggak dibawain apa-apa. Karena sudah berharap sapi, ternyata pulangnya nggak dibawain apa-apa. Kecewa apa betul? Kecewa. Ya, maka bersandarlah kepada Allah, gantungkan kepada Allah. Atau misalnya, ibu punya masalah nih di dunia, problem. Subhanallah Bu, yang namanya dunia ini tempat diuji. Semua kita itu punya problem. Semua kita itu diuji dengan masing-masing permasalahannya. Jangan pernah lihat orang lain itu hidupnya lebih nyaman dari kita. Karena sesungguhnya di dunia ini berlaku yang namanya sawang sinawang. Ya, maka dari itu katakan semua kita punya ujian masing-masing dan kita diuji oleh Allah. Apa yang semestinya kita lakukan kalau diuji sama Allah Bu? Sabar, syukur. Dah, dua kuncinya. Sabar dan syukur. Karena kalau nggak sabar, nanti malah jadi mengeluh dan menyalahkan Allah. Kalau nggak bersyukur, yang ada kita tidak pernah puas. Ya subhanallah. Dan ini harus kita, kaidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Baik, terakhir ya sebelum menutup, apa yang mesti kita lakukan ketika kita tahu dunia itu adalah negeri yang tidak menyenangkan? Fokus di jalan pulangnya. Fokus ke jalan pulang. Kemana kita mau pulang Bu? Ke akhirat. Subhanallah, ternyata kita itu di dunia cuma sebentar kalau dibandingkan kehidupan akhirat. Satu kehidupan akhirat sehari sama dengan 50.000 tahun kehidupan dunia. Dan perjalanan kita masih panjang sekali ke akhirat. Di akhirat itu perjalanannya panjang. Ibu kalau belajar kitab, namanya ada kitab Lamiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya kitab Lamiyah. Ini dikarang oleh kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini berbicara masalah kehidupan akhirat. Dari mulai dibangkitkan dari kubur, terus nanti ada di sana disebutkan ada semacam haud, ada timbangan, ada hisab, ada sirat, ya kan? Dan di sirat itu jembatan yang sangat licin, di mana sirat itu jasar jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Barang siapa yang lulus melewati jembatan, artinya dia bisa menuju surganya Allah. Barang siapa yang terpleset saja sedikit, di dalamnya sudah jurang neraka. Subhanallah. Dan setiap orang yang berjalan ke sirat itu sesuai dengan amalan masing-masing di dunia. Ada yang amalannya bagus, dia kecepatannya seperti angin, sampai. Ada yang amalannya bekalnya sedikit, di sirat ngerangkak, kata Rasulullah. Ada yang berjalan seperti biasa. Subhanallah. Maka kalau kita ingat lagi kehidupan akhirat yang begitu panjang dan bekal kita masih sangat sedikit, mari saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya kumpulkan bekal untuk akhirat.
akhirat kita. Kita tahu, kita tidak paham, sadar bahwa yang namanya kematian itu kapan saja datangnya. Terkadang ada orang yang sedang subhanallah menikmati dunia ini, Allah cabut ajalnya. Dan kematian itu nggak harus menunggu usia sepuh. Kemarin ada ustadzah yang mengajar di tempat kami, ibunya meninggal usianya baru 46 tahun. Ya, subhanallah, Allah wafatkan. Dan yang namanya kematian tuh nggak harus menunggu sakit. Ya, ada kalanya pagi hari sehat, kemudian Allah wafatkan di siang hari. Bergegaslah untuk melakukan amal salih sebelum amal salih itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatannya. Jangan pernah menunda amal salih, karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu amal salih mana yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Dan jangan pula ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita nyinyirin orang yang berdosa, teman kita yang belum melakukan kebaikan, jangan kita nyinyirin. Yang harus kita lakukan mendoakan dan menasehati dengan cara yang baik. Ya, subhanallah. Karena bisa jadi nyinyiran kita itu akan balik kepada kita. Ya, teruslah menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah. Teruslah bersemangat untuk mengumpulkan bekal untuk kita pulang ke akhirat, dan mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di kehidupan akhir nanti diberikan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansurna ya Rabb. Allahumma ansurna ya Rabb. Allahumma ansurna ya Rabb. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.